Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku mau share informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kalian semuanya, yaitu seputaran kehamilan kosong atau blighted ovum. Apa sih itu blighted ovum? Apa saja tanda gejalanya dan bagaimana langkah-langkah pencegahannya? Stay tune terus di video aku kali ini ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, boleh dong subscribe channel aku dulu biar channel aku ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa ya tekan tombol lonceng notifikasinya juga biar kalian bisa jadi orang pertama yang tahu setiap kali aku upload video-video terbaru. Nah, perdarahan di kehamilan muda biasanya ada beberapa macam ya teman-teman ya, yaitu diantaranya ada keguguran atau abortus, dan yang kedua ada kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan, yang ketiga ada kehamilan anggur atau mola hidatidosa, dan yang keempat adanya kehamilan kosong atau blighted ovum. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau membahas tentang blighted ovum nih ya, atau kehamilan kosong. Kehamilan kosong itu apa sih? Kehamilan kosong itu adalah kehamilan yang dimana pada kehamilan tersebut itu tidak ditemukan adanya embrio atau bakal janin di dalam kantung kehamilannya. Nah, biasanya ini itu disebabkan oleh faktor kelainan kromosom ya teman-teman ya, yaitu sel telur dan sel sperma yang kualitasnya kurang baik. Blighted ovum atau kehamilan kosong ini sama seperti kehamilan-kehamilan normal pada umumnya ya. Terjadinya pembuahan, lalu terjadilah implantasi, dan dari implantasi tersebut terbentuklah kantung kehamilan, tetapi di dalam kantung kehamilan tersebut tidak ditemukan adanya embrio atau bakal janin. Tanda kehamilan pada kehamilan kosong atau blighted ovum ini pun juga sama ya seperti kehamilan-kehamilan normal pada umumnya. Terjadinya mual muntah, perubahan payudara yang nyeri dan semakin membengkak, adanya pembesaran rahim ya, pembesaran perut yang dikarenakan oleh pembesaran rahim juga, sering buang air kecil seperti itu. Tetapi pada usia kehamilan 14 sampai 16 minggu biasanya kehamilan akan terhenti dengan sendirinya. Dan sebelum usia kehamilan 14 atau ke-16 minggu ini biasanya juga timbul adanya bercak darah atau keluarnya flek darah dari jalan lahir. Jadi pada usia kehamilan 14 sampai 16 minggu itu biasanya kehamilan akan terhenti dengan sendirinya dan akan terjadi keguguran spontan ya teman-teman. Tanda gejala apa saja sih yang menandai adanya blighted ovum atau kehamilan kosong ini? Yaitu yang pertama ada tes urin atau tes uji kehamilan. Pada tes urin tersebut biasanya apabila menunjukkan adanya kehamilan, tes akan menunjukkan dua garis atau tanda positif. Nah, setelah mendapatkan dua garis atau tanda positif ini, diharuskan untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan terdekat untuk memastikan apakah ini benar-benar adalah tanda kehamilan. Karena tanda kehamilan itu ada tanda kehamilan yang pasti dan tidak pasti ya teman-teman ya. Untuk memastikan ya melalui dengan USG. Melalui hasil USG tersebut, si ibu bisa dinyatakan benar-benar hamil atau tidak dan hamilnya itu normal atau tidak ya teman-teman ya. Seperti misalnya apakah ada kantung kehamilan di dalamnya. Apabila kehamilan normal biasanya terdapat kantung kehamilan di dalam rahim. Tetapi ditakutkan apabila terjadinya kehamilan atau tanda positif tetapi tidak ditemukan adanya kantung kehamilan, melainkan kantung kehamilan berada di luar rahim atau di luar kandungan. Biasanya apabila ditemukan adanya kelainan, misalnya kehamilan yang tidak normal atau kehamilan yang tidak semestinya seperti kehamilan kosong, kehamilan ektopik juga, dan kehamilan anggur atau mola hidatidosa ini harus segera dilakukan penanganan secepatnya ya, seperti dilakukannya tindakan kuretase atau operasi dan yang lain sebagainya. Ditakutkan apabila diulur-ulur waktunya akan mendapatkan komplikasi-komplikasi lain yang akan semakin memperparah keadaan. Tanda gejala yang kedua pada blighted ovum atau kehamilan kosong ini seperti kehamilan-kehamilan normal juga pada umumnya ya teman-teman ya. Adanya mual muntah, adanya sering buang air kecil, perubahan payudara yang semakin nyeri dan membengkak, adanya perubahan perut yang semakin membesar dikarenakan perubahan bentuk rahim juga yang semakin membesar sesuai dengan usia kehamilan. Nah, tanda gejala yang ketiga adanya peningkatan hormon kehamilan atau hormon HCG. Nah, pada ibu hamil, hormon HCG ini akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Tetapi pada kasus blighted ovum atau kehamilan kosong ini, hormon HCG akan meningkat tetapi pada saat kehamilan tersebut terhenti atau pada saat kehamilan kosong itu terhenti, itu akan dengan secara spontan hormon HCG itu semakin menurun karena sudah tidak ada kehamilan yang bisa dipertahankan.
Nah, yang keempat ini sama dengan poin yang pertama tadi ya, yaitu setelah tes urin dilakukannya adanya tindakan, melalui tes USG atau pemeriksaan USG. Nah, pemeriksaan USG ini banyak sekali manfaatnya ya teman-teman ya, di antaranya akan mengetahui apakah kehamilan tersebut normal atau tidak, kehamilan tersebut ada komplikasi atau tidak. Nah, pada kasus blighted ovum ini pada usia kehamilan 14 sampai 16 minggu apabila belum terjadi adanya flek sebelumnya atau keluar bercak darah pada jalan lahir, bisa dinyatakan, si ibu mengalami blighted ovum atau kehamilan kosong ya melalui USG ini. Karena hanya melalui USG bisa dipastikan atau bisa dilihat di dalam rahim itu seperti apa ya. Yang kelima, adanya flek atau keluar bercak darah perdarahan dari jalan lahir. Nah, ini biasanya bercak darah ini keluar seringnya ya pada usia kehamilan di bawah 14 minggu, mungkin 8 minggu, 9 minggu, ataupun 10 minggu. Nah, di sini tanda-tanda bercak darah kemerahan atau kecoklatan dan disertai dengan rasa nyeri ya teman-teman. Ada juga yang tidak disertai dengan rasa nyeri. Jadi tingkat rasa sakit pada satu orang dengan orang yang lain itu sangat berbeda ya. Lalu, tindakan apa saja sih yang akan dilakukan oleh dokter setelah didiagnosa adanya kehamilan kosong atau blighted ovum ini? Jadi, setelah didiagnosa adanya kehamilan kosong atau blighted ovum, si dokter akan memberikan dua pilihan, yaitu pemberian obat-obatan untuk meluruhkan semua yang ada di dalam rahim. Tujuannya untuk membersihkan ya teman-teman ya, untuk membersihkan sisa-sisa darah dan jaringan yang ada di dalam rahim. Dan yang kedua, adanya tindakan kuretase. Tentunya untuk pemberian obat-obatan ini sesuai dengan pengawasan dokter. Yang paling banyak ditanyakan nih teman-teman, penyebab apa sih yang menyebabkan adanya kehamilan kosong ini? Jadi penyebabnya itu macam-macam ya. Yang pertama bisa karena kromosom, kelainan kromosom. Kelainan kromosom ini biasanya disebabkan oleh kualitas sel sperma dan sel telur yang kurang baik pada saat pembuahan. Yang kedua adanya infeksi, TORCH atau rubella, dan ada juga penyakit diabetes mellitus yang kadar gula darahnya itu tidak terkontrol. Lalu yang ketiga ada konsumsi alkohol atau merokok. Nah, buat teman-teman nih yang, merencanakan kehamilan atau mau promil, hindari alkohol dan merokok ya. Lalu yang keempat ada kelainan imunologi, yang kelima biasanya faktor usia. Semakin tua usia pasangan suami istri itu semakin, biasanya semakin kurang bagus ya kualitas sel telur dan sel spermanya. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya kehamilan kosong atau blighted ovum. Langkah-langkah pencegahan gitu ya teman-teman. Langkah-langkah pencegahan yang pertama, teman-teman bisa mulai merubah pola hidup dan gaya hidup menjadi lebih sehat lagi dari sebelumnya. Pola makan yang baik, olahraga yang teratur ya, dan tentunya cukup serat, cukup vitamin dan proteinnya juga jangan lupa. Buah-buahan itu bagus juga ya teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan tes TORCH atau rubella dan tes diabetes mellitusnya juga. Apabila ditemukan adanya diabetes mellitus yang kadar gula darahnya itu tidak terkontrol, mulai bisa dikontrol dari sekarang ya, sebelum merencanakan kehamilan atau pada saat merencanakan kehamilan. Yang ketiga, teman-teman bisa mengkonsumsi asam folat dan multivitamin yang lain untuk menunjang adanya kehamilan. Nah, itu dia teman-teman ya, seputar kehamilan kosong atau blighted ovum yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga program hamilnya lancar ya. Dirubah mulai dari sekarang pola hidup, gaya hidup yang lebih sehat lagi ya. Dilakukannya juga cukup vitamin, asam folatnya juga dipenuhi. Apabila perlu ya untuk menabung asam folat mulai dari sekarang untuk menunjang kehamilan. Semoga bisa menjemput buah hati yang lebih sehat lagi. Semoga buat teman-teman yang sudah pernah mengalami blighted ovum sebelumnya tidak mengalami kehamilan yang sama ya pada kehamilan selanjutnya. Seperti aku, jadi aku masih belajar ya teman-teman. Sama-sama yuk untuk hidup sehat, sama-sama menjemput buah hati pada kesempatan yang sudah diberikan nantinya. Sampai jumpa ya, dukung aku untuk channel aku ini biar lebih semangat lagi aku bikin videonya. Subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, biar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video yang sudah aku bagikan ini. Sampai jumpa teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.